Pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres pada Senin lalu menyisakan diskusi soal pesan tersirat soal netralitas dalam Pilpres mendatang. Benarkah statement ini bukan hanya sebuah pesan yang disebut dari orang yang sayang terhadap Presiden, namun juga sebuah sindiran? Karena ini sebuah pertanyaan, maka yang bisa menjawab adalah para narasumber yang sudah hadir di studio kami pada malam hari ini. Pertama, juru bicara Anies Baswedan, Andi Sinunggila atau Bang Ucok. Bang Ucok, selamat malam. Selamat malam, Bram. Ya, terima kasih. Dan yang berikutnya, pendiri Sirius Network yang juga konsultan politik dari Prabowo, Hasan Nasbi. Bang Hasan, selamat malam. Malam. Oke, kita sebelum memulai, sebelum saya akan bertanya apakah itu kemudian sindiran atau memang pesan kepada Bang Ucok begitu, kita akan dengarkan kembali statement ketiga capres pasca bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Senin lalu. Berikut ini. Lumayan, jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab. Dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Begitu. Saya kira demikian ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik. Tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Oke, saya ke Bang Ucok kalau begitu. Jadi ini kemudian memang pesan dari orang yang disebut sayang kepada Presiden, atau kemudian ini bahasan yang memang disampaikan pada seluruh capres, kalau paling tidak informasi dari capres Anda begitu? Nggak ada, ini sih nggak ada sindiran ya. Jadi itu kan Anies Baswedan menyampaikan kepada publik apa yang dibicarakan kepada Presiden. Nah, dan karena pembicaraan itu kita diskusi hari ini. Anda bisa bayangkan kalau pembicaraan itu cuma sebatas pada apa yang dimakan, baju batik, nggak ada konten nih kita bicara sekarang ini. Jadi itu kan fasilitas negara, makan siang. Rakyat kita masih banyak yang susah. Kemiskinan kita itu 25 juta lebih itu masyarakat kita miskin. Dan 21% dari 25 juta itu stunting tuh. Tiba-tiba kalau kita hanya bicara makanan, bicara baju batik kita yang diceritakan tadi itu, menurut saya justru jadi masalah. Nah, karena itu menurut saya apa yang disampaikan Anies Baswedan dalam pertemuan terhadap Pak Jokowi itu adalah tempat kenegaraan dan masih dalam konteks kenegaraan. Dan memang dominan bahasan itu, Bang Ucok? Iya, itu kan yang disampaikan, yang disampaikan, dan Pak Jokowi merespon itu untuk akan memanggil aparatur negara baik sipil militer untuk netral. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, apakah pesan yang disampaikan Anies kepada Pak Presiden itu substantif atau tidak? Apakah kita menginginkan supaya negara ya berlaku jurdil? Karena kan secara faktanya adalah, coba lihat aparatur negara kita ini. Bahkan ada wamen kampanye, bahkan ada wamen lagi, wamen desa saya sebut aja itu di sosial media itu memention nama Pak Prabowo, tapi dalam rangka memberikan sertifikat. Jadi, nah batasan-batasan itu menurut saya itu harus dikasih alamat yang tegas ini soal netralitas aparatur negara. Jadi itu yang kemarin salah satu fokus paling tidak dari capres Anda sampaikan ke Presiden? Iya, itu bukan fokus, bukan hanya fokus Anies Baswedan, tapi kan fokus publik itu. Publik menginginkan pemilu yang jurdil tuh. Nah, karena itu perlu ada disampaikan kan. Nah, sebagai sebuah fakta juga, ini khususnya kita ya, saya bicara kita, pendukung-pendukung Mas Anies misalnya, kan juga bicara rebutan presiden nih. Rebutan presiden Pak Jokowi itu kan sebagai sebuah fakta kan. Nah, jadi kalau rebutan sebagai presiden ini dan kemudian presiden berpihak, itu maka itu akan menjadi sesuatu yang nanti itu ya, nanti
pemilu itu kalau tidak dialamatkan dengan baik tentang proses jujur, adil, fairness dijaga, itu nanti tidak Jadi legitimate. titik beratnya pada pesan itu tadi atau kekhawatiran yang Anda sebutkan Bang Ucok? Ada kekhawatiran. Kalau tidak ada kekhawatiran, nggak mungkin ada pendapat publik seperti itu. Oke, jadi kekhawatiran akan lebih besar Jadi di belakang jadi yang harus pesan dilihat itu gini, ya? yang disampaikan Anies itu bukan preferensi dia. Apa yang disampaikan itu ada di ruang publik. Oke. Nah dia keliling-keliling tentu dia sampaikan apa yang dia rasakan itu. Dia sampaikan dan langsung kepada Pak Presiden. Oke, baik. Selesai keluar dari situ ada panggung, ada mimbar untuk menyampaikan kan kepada publik apa yang dibicarakan. Nah dia sampaikan apa yang dibicarakan itu. Dan apa yang dibicarakan itu kan juga sama Pak Ganjar kan juga diberikan catatan juga kan. Oke, saya nanti masuk ke sana. Ketika kita berbicara memang narasinya dianggap sedikit mirip begitu Mas Anies dengan Mas Ganjar. Saya ke Mas Hasan terlebih dahulu. Jadi sindirankah apalagi kemudian Pak Prabowo yang dianggap menerima blessingnya Pak Jokowi tidak membahas soal itu di statement kemarin, malah soal lontong dan makanannya begitu. Jadi ada ini, kalau Mas Anies dan Mas Ganjar kan mungkin belum mengalami, ya. Kalau Pak Prabowo itu pernah berhadapan dengan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi jadi presiden. Kalau sekarang kan anaknya Pak Jokowi nih, pasangan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pernah menghadapi Pak Jokowi ketika capresnya adalah presiden itu sendiri. Oke. Jadi nggak perlu ngomong itu lagi. Artinya, perlu ngomong itu lagi. kan kita bicara 5 tahun yang lalu. Artinya hari ini kan kekhawatirannya ya, kalau maksudnya saya gitu. Bang Ucok tadi jadi besar kalau begitu di publik. Pak Prabowo tahu persis. Bahkan Pak Prabowo pernah berpasangan dengan besan presiden. Yang presidennya yang besan presiden, yang besannya itu masih berkuasa. Dan waktu itu Pak Prabowo kalah. Jadi Pak Prabowo ngerti lah. Soal netralitas dan segala macam itu sudah paham di luar kepala. Pertama dia berpasangan dengan besan presiden aktif. Beliau kalah. Yang kedua, beliau berhadapan sendiri dengan capres yang sekaligus juga masih jadi presiden. Oke. Jadi nggak perlu ngomong lah. Pak Prabowo itu sudah mengalami. Bukan konsen di situ artinya. Iya, dan mengalami itu dan buat Prabowo mungkin nggak ada khawatir sama sekali. Nah kalau Mas Anies menurut saya apa yang disampaikan oleh Mas Anies itu disambut baik oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi bicara di depan para PJ kepala daerah, bicara hal yang sama dari salah satu dari 6 arahan itu adalah berikan backup bantuan kepada penyelenggara pemilu dan Bawaslu, tapi jangan pernah ada intervensi sama sekali. Oke. Jadi itu backup. Yang kedua, ketika makan malam itu, Pak Jokowi mau kasih tahu sama masyarakat Indonesia, pengganti Pak Jokowi bukan Gibran. Pengganti Pak Jokowi ada 3 orang di depan Pak Jokowi itu. Ada Prabowo, ada Anies, ada Ganjar. Tapi dianggap kemudian ada tafsir juga yang mengatakan ya jangan-jangan Pak Jokowi ingin meletakkan dirinya di atas ketiga capres begitu dengan bisa kalau hari ini kan mengundang sah-sah aja. sebelum pencoblosan. Hari Kita ini- berkaca Pak hari SBY itu kan setelah pencoblosan begitu Bang. Hari ini kan sah-sah aja. Ya Presiden Republik Indonesia, kepala negara, kepala pemerintahan. Oke. Sebagai kepala negara dia mengatasi semuanya loh. Di atas semuanya sebagai kepala negara. Tapi pesan yang paling utama adalah pengganti Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah selesai 2 periode. Pengganti Pak Jokowi adalah salah satu di antara 3 ini. Apakah itu Pak Prabowo? Apakah itu Mas Anies? Oke. Atau Mas Ganjar? Jadi buat saya pesan yang saling bersambut itu menurut saya. Bersambut begitu ya. Pesan yang saling bersambut Tapi ini menurut kemudian dikomentari juga oleh Pak Jokowi pada hari ini ketika ditanya oleh wartawan bagaimana apa yang kemudian dibicarakan. Kita dengarkan statementnya berikut ini. Saya mengajak untuk menjaga bersama-sama agar pemilu berjalan dengan damai, tidak ada saling fitnah-fitnah, tidak ada kampanye negatif, tidak ada saling menjelekkan, tidak ada saling merendahkan, tetapi dengan adu program, adu gagasan, saya kira itu yang diinginkan oleh rakyat menginginkan itu. Ada rencana memanggil cawapres, Pak? Nanti ya Pak Wapres yang akan mengundang. Terima kasih, Bapak. Baik, menarik ini damai, tidak fitnah begitu ya Bang Abang. Tapi yang di garis bawahi publik, kenapa soal netralitas dan soal keberpihakan itu tidak disebutkan Pak Jokowi? Saya ke Bang Hasan dulu. Kalau netralitas ya, ngomongnya di depan PJ kepala daerah dong. Kan kemarin ngomong di depan PJ kepala daerah. Tapi kan publik juga perlu diyakinkan begitu Bang. Ya kan ngomong itu juga direkam. Ditampilkan di TV juga kan. Maksudnya omongan itu jadi berita, direkam. Menurut saya ini akan jadi isu bersama. Bang Ucok bilang ini keprihatinan semua pihak. Iya, di setiap kontestasi yang ada incumbent. Atau yang ada saudaranya incumbent. Ini kan bukan pertama kali. Oke. Tahun 2009 tuh Pak Prabowo berpasangan dengan besannya incumbent. Besannya presiden loh. 2014. 2014 berpasangan dengan besannya presiden. Jadi ini isu setiap kali ada
ada sirkulasi elit, ketika incumbent maju, itu isunya sama. Oke. Ketika misalnya ada keluarga dari presiden berkuasa maju, isunya sama. Jadi bukan kali pertama. Jadi menurut saya ini isu rutin lah dan tidak perlu dikhawatirkan. Nah, kalau seperti Dan yang Bang publik Ucok bilang tidak tadi, perlu diyakinkan kembali begitu, Bang Hasan. ini kan dalam rangka meyakinkan ini. Ngomong ini kan dalam rangka meyakinkan. Oke. Kecuali tadi Pak bicara soal ini dong, ya pasti dia bicara itu. Bang Ucok tadi bilang ada wamen yang pidato. Buat saya ini keterbukaan yang bagus supaya nggak ada yang overacting, supaya nggak ada aparatur negara yang overacting. Ada wamen yang apalagi tadi abang bilang bagi-bagi sertifikat, Wamendes. supaya hati-hati. Wamen ATR. Karena ketika menyandang jabatan dia boleh kampanye tapi harus cuti. Oke. Dia boleh kampanye tapi di luar jam kerja. Atau melepas statusnya sebagai wamen itu tadi, Iya. begitu ya. Nah ini menurut saya kan masukan yang bagus. Jadi sebelum tahapan ini dimulai sudah dibuka ini semua. Oke. Itu keyakinan saya bahwa hal-hal kayak gitu gak gampang. Kamera ada di mana-mana, ya orang bisa capture ada di mana-mana. Jadi menurut saya keprihatinnya pasti dibersambut. Oke. Saya Dan ke Bang Ucok kalau sebagai sebagai masyarakat kita nggak perlu khawatir karena perlu ada selebih dari 100 juta orang diyakinkan untuk bisa menang kan. Dan kalau ada cara-cara yang tidak pas, menurut saya kamera ada di mana-mana. Oke, kamera di mana-mana, orangnya banyak begitu Bang Ucok. Jadi perlu khawatir atau ya sudah kita percaya saja begitu? Kepercayaan itu tumbuh ada sebabnya. Orang nggak percaya juga tumbuh ada sebabnya. Oke. Nah karena itu dalam politik itu kita nggak bisa hanya mendengarkan apa yang disampaikan orang. Atau dalam hal ini katakanlah Pak Presiden misalnya. Kita nggak bisa hanya berhenti sampai apa yang dikatakan. Tapi kan juga lihat apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Menurut Anda berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan begitu, Nah, Bang Ucok? ini catatan saya khususnya misalnya. Kalau dibandingkan tadi seperti Hasan Nasbi katakan Pak Prabowo, Pak Jokowi dengan Pak SBY. Pak SBY tidak aktif ketika periode kedua mau dia selesai masa jabatannya, mengorganisir kekuatan dirinya, dalam hal ini relawan seperti Pak Jokowi itu tidak terlalu aktif. Oke. Dan relawan-relawan itu labuhannya juga publik bisa lihat kemana. Nah karena itu betul kata Pak Jokowi, pemilu damai, jangan menjelek-jelekkan, jangan kampanye negatif, jangan fitnah, ya kan? Tapi jangan undang orang untuk berpikir negatif. Oke. Itu Jadi dari tindakan maksud Anda? Iya, pikiran negatif itu, saya misalnya berpikir negatif itu kan nggak datang sendiri. Kalau kita misalnya melihat tanda-tanda ada mendung akan turun hujan, itu kan negatif thinking itu, kita sedia payung di situ itu. Oke, tapi kalau Bang Hasan tadi bilang kan ya itu masukan. Ketika tadi Anda mengatakan ada 2 wamen, kamera di mana-mana, ya seharusnya itu bisa dicegah begitu. Iya, saya itu ada di media ya, di sosial media kan sudah sampai ke media konvensional, media mainstream sudah ada berita itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya muncul, yang begini-begini ini gimana cara menertibkannya? Anda bisa bayangkan ya, pejabat negara dalam acara negara memention salam kepada Pak Prabowo dan Gibran. Nah, itu menurut saya ya kalau kita ini ya kepada siapapun bukan pada hari ini, kepada kapanpun itu menurut saya netralitas itu harus dijaga seperti kata Hasan Nasbi tadi itu. Cuti, silakan kampanye. Presiden aktif kayak Pak Jokowi, dia mau maju lagi, dia kampanye aja, dia harus cuti itu. Jadi jelas posisinya. Kenapa harus kayak gitu? Supaya aparatur negara, ingat ya, jabatan negara itu bukan milik kita itu. Oke. Itu milik publik. Bang Ucok, jadi kalau saya simpulkan artinya menurut Anda Pak Jokowi tidak berada di titik itu hari ini? Paling tidak Dan menggunakan instrumen yang dia punya? paling tidak memunculkan banyak pertanyaan menurut saya. Atau tafsir? Bukan banyak pertanyaan. Oke. Misalnya saya kasih contoh lagi ya. Singkat saja. Saya ke Bang Hasan. Di posko pemenangan Prabowo Gibran di Jalan Imam Bonjol itu ada gambar Pak Jokowi. Itu memberikan meaning apa? Sekarang pertanyaannya muncul, Pak Jokowi itu sebagai pribadi dirinya atau sebagai presiden? Oke. Siap. Oke. Nah ini yang maksudnya jangan undang orang untuk berpikir begitu, undang. Nah, saya ya kalau secara pribadi saya nggak ada khawatir sedikit pun ini game politik biasa main, mau lapangannya becek, mau lapangannya bagus ya main, tapi kan nggak kayak gitu ini kita ini. Oke, dan itu Gitu. tidak terjadi pada pilpres sebelumnya begitu Bang Ucok ya? Loh, semua orang mengatakan bahwa pilpres kali inilah presiden
yang sudah mau habis jabatannya paling aktif bicara presiden yang akan menggantikannya ke depan. Dan itu tidak terjadi kepada Pak SBY. Ini ada juga statement yang menarik, tapi kami rangkum dalam grafik quotes begitu. Ini dari Hasto Kristianto yang mengatakan kartu trut begitu. Kita akan lihat bersama di layar belakang ini. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang oleh presiden. Saya ke Bang Hasan dulu terkait ini, Bang. Yang paling sering dibicarakan orang itu di media maupun di sosial media itu kartu truf soal Muhaimin Iskandar. Yang paling gampang dipercaya orang juga kartu truf soal Muhaimin Iskandar. Sekarang Muhaimin Iskandar dukung Anies jadi calon wakil presiden, nggak kenapa-kenapa. Jadi dugaan-dugaan buat saya itu boleh aja ada dugaan. Tapi kan sekarang juga ada terbukti sebaliknya. Ya, ketika orang bicara ada kartu truf soal Caimin, kardus lah, duren lah, segala macam. Kayak Caimin melenggang aja. Jadi kalau kemudian statement ini ditafsirkan ada yang tersandra, ada yang mau tidak mau ikut. Dugaan boleh aja. Buat saya, maksud saya kayak gini, ini politik kan. Dugaan dia hari ini punya kepentingan untuk mendelegitimasi itu kan. Tapi kan ini menurut saya kegagalan PDIP cari kawan aja. Dia nggak enak negosiasi sama orang, jadi orang nggak mau gabung sama dia. Jadi jangan sampai orang nggak mau gabung sama dia, kemudian itu kamu karena punya buntut dipegang orang, kamu nggak mau gabung sama saya. Kan orang juga bisa bertanya, jangan-jangan yang kecil-kecil gabung sama PDIP itu juga dipegang buntutnya. Sehingga nggak mau pindah sama orang, bisa juga begitu. Jadi tuduhan-tuduhan kayak gini tuh buat saya bagian dari perang opini aja. Perang opini saja, tafsir saja begitu ya? Ya maksudnya kan nggak terbukti. Bahkan, ya kan saya bilang tadi, yang paling ramai sebelum ini soal siapa coba? Caimin bisa diginiin, karena dipegang ini, buktinya enggak. Saya tanya Bang Ucok kalau begitu. Jadi Caimin gimana? Kartu trufnya dipegang gini ya, ini ada opini. Kita belah dulu ya, opini. Opini ketua umum partai tersandra itu valid. Itu dibicarakan baik di ruang publik maupun di warung-warung kopi itu valid. Dalam hal ini misalnya disebut Hasan Nasibi tadi, misalnya ketua umum PKB. Kasus kardus durian berapa tahun yang lalu yang sudah diproses. Hukumnya menurut hukum selesai, ya, dan tidak ditemukan apapun secara hukum dan ingkrah, selesai, tidak ada itu. Tapi itu dibicarakan orang, ya kan? Tapi secara hukum selesai, tapi dibicarakan orang sebagai sebuah opini. Ketua umum PAN, ketua umum Golkar, itu juga dibicarakan orang. Nah, secara hukum belum pernah diproses. Secara hukum belum proses. Nah, secara hukum saya sendiri nggak tahu itu. Tapi sebagai sebuah opini itu ada. Nah, saya nggak tahu yang dimaksud Pak Hasto ini siapa ini, mengarah kemana ini. Kan kita nggak jelas nih arahnya kemana. Satu itu catatan kritis saya. Yang kedua, memang ada soal menurut saya. Ini saya sendiri mengatakan soal. Saya juga termasuk yang menyayangkan. Kawan-kawan ini kan yang dulu menganggap Pak Jokowi ini adalah sosok yang the man who can do no wrong. Ya nggak pernah salah kalau dikritik kayak gimana juga. Ya ada aja pembelaannya terhadap Pak Jokowi itu. Maksudnya teman-teman PDIP. Ya saya bilang sekarang yang kritis lah itu ya kan. Tapi termasuk Prabowo nggak yang kemarin bergabung di 2019? Nggak, ini kan kita sedang cerita ini nih. Bukan cerita Prabowo kan. Maksudnya tapi kan saya ingin tahu apakah maksud Anda termasuk atau tidak. Pertanyaan Bram kan itu kan. Karena itu saya mau mengatakan. Nah sebenarnya apa yang dibicarakan orang yang kritis ya terhadap Pak Jokowi ini bukan barang baru. Bukan barang baru. Kalau hari ini sepakat dengan yang kritis, kenapa kemarin nggak sepakat? Pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau itu misalnya dikaitkan oleh yang bicara, misalnya dikaitkan ke Prabowo, ya saya nggak bisa tahu karena itu yang tahu apa Hasto sendiri. Tapi kalau kita lihat misalnya, ini saya coba membaca kan, namanya kita juga membaca. Ada yang hangat antara calon PDIP dengan calon Gerindra dan kawan-kawan dan partai-partai lain itu. Yang rebutan, saya katakan rebutan Pak Jokowi, kebetulan yang berhasil merebut Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Ya kemudian ada katakanlah kekecewaan, dan karena kekecewaan itu berujung pada banyak lontaran kata-kata dan tindakan-tindakan politik yang relatif misalnya katakanlah kritis gitu. Ya saya juga tidak tahu apakah itu. Jadi maksudnya secara spesifik sebenarnya tuduhannya ke arah Koalisi Indonesia Maju begitu. Ya, saya menduga begitu. Dugaan saya menduga Bang Hasan terakhir singkat saja diarahkan ke Anies. Ketika Bang Ucok menduga ke koalisi Anda begitu. Koalisi Pak Prabowo. Iya kan wajar ya, namanya orang lagi ditinggal lagi sayang-sayangnya itu. Ini gini, saya nggak bilang Pak Jokowi direbut.
Karena Pak Jokowi itu bukan barang pasif yang bisa ditarik kiri kanan. Beliau punya pilihan sendiri. Jadi ketika misalnya... Tapi berhasil menarik dong ya artinya. Ya Kalau mungkin- kemudian pilihannya ada di Ya mungkin kan seorang orang Jokowi. bertemu bicarakan negosiasi. Ya kan? Dalam politik itu nggak mungkin cuma lirik-lirikan mata, nggak mungkin. Orang bicara duduk negosiasi. Oke. Muncul kesepahaman, muncul kesepakatan. Jadi menurut saya ada dua pihak yang aktif. Ya, mungkin pihak sini nggak beruntung aja. Oke. Atau kurang canggih aja cara negosiasi. Oke. Gitu aja. Tapi kalau dikatakan tadi tuduhannya ke koalisi Anda, Ya, singkat saja. ini soal pembuktian aja. Sekarang bisa tuduh-tuduh apa aja. Oke. Orang dalam kompetisi politik ini bisa tuduh-tuduhan aja. Tapi kalau barangnya nggak ada proses hukum, nggak ada macam-macam, ya sudah. Mau apa lagi? Oke, berarti kita akan lihat Harus seperti ada apa. sesuatu begitu. yang dipegang lah. Sesuatu yang dipegang dan Iya. dibuktikan begitu ya. Harus dibuktikan. Baik, terima kasih atas waktu Anda Bang Hasan, konsultan politik dari Prabowo, dan juga Bang Ucok Andi Sundingga, juru bicara Anies Baswedan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu abang-abang sekalian. Ya.